Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang adab kepada orang tua. Sebelum nantinya kalian menyimak video Bapak, silahkan like dan subscribe dulu channel YouTube Bapak supaya tidak ketinggalan materi-materi yang selanjutnya. Makna orang tua sebenarnya dibagi menjadi dua. Jadi kalau kita hanya memahami bahwasanya orang tua itu hanya sekedar orang yang melahirkan kita, itu sebenarnya pemahaman yang keliru. Sesungguhnya orang tua di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama orang tua biologis dan orang tua non biologis. Apa itu orang tua biologis? Yakni orang yang kemudian menyebabkan lahirnya kita, atau yang disebut juga dengan orang tua kandung. Sedangkan orang tua non biologis adalah siapa saja yang turut berperan untuk mengisi ruang etika, pengetahuan, dan pengalaman hidup. Ini siapa saja, ini tidak terbatas. Bisa guru kita, ini termasuk orang tua kita juga. Bisa mungkin ustadz kita, kiai kita. Ini juga termasuk sebagai orang yang berperan dalam mengisi ruang etika, pengetahuan, dan pengalaman hidup. Inilah dua orang tua secara biologis dan non biologis yang kemudian harus kita pahami dan sebagai seorang anak patut berbakti dan mengabdi kepada mereka. Selanjutnya, kewajiban berbakti kepada orang tua dijelaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu, jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berlanjut dalam atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi kalau kita mengacu dalam surat Al-Isra ayat 23, di sini perintah pertama adalah untuk menyembah Allah dan jangan sampai menyekutukan Allah. Kemudian perintah yang selanjutnya adalah hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jadi perintah pertama menyembah Allah, perintah berikutnya adalah berbuat baik kepada ibu bapak. Jadi tingkatan sebuah kewajiban berbakti kepada orang tua ini di bawah daripada menyembah Allah. Jadi setelah menyembah Allah, perintah yang paling penting adalah berbuat baik kepada orang tua. Yang selanjutnya adalah siapa yang paling berhak ditaati di dunia ini, maka kita akan menyimak dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man haqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka, muttafaqun alaih. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, seorang pria datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling patut saya perlakukan dengan baik? Tanya pria itu. Beliau menjawab, ibumu. Siapa lagi? Tanyanya kembali, ibumu. Jawab beliau, siapa lagi? Tanyanya. Kemudian dijawab lagi, ibumu. Terus siapa lagi? Tanyanya. Kemudian dijawab, ayahmu. Jadi Rasulullah dalam hadis ini mengulang sampai 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu.
Jadi sesungguhnya memang prioritas utama dalam berbakti kepada orang tua adalah mendahulukan ibunya. Setelah ibu, baru kemudian bapaknya. Kenapa sampai kemudian Allah memuliakan seorang ibu terhadap anaknya? Sesungguhnya memang kita pahami dan kita sadari ibulah yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan hidup kita. Dari masa di dalam kandungan sampai kemudian kita bisa berkembang sebesar ini adalah salah satunya berkat ikhtiar ibu kita dan juga ayah kita. Ya, selanjutnya adalah batasan berbakti selama tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi memang berbakti kepada orang tua itu wajib, tapi ternyata ada batasannya. Jadi dalam surat Luqman ayat 15 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu dan aku beritakan kepadamu apa yang telah kau kerjakan. Surat Luqman ayat 15. Jadi dalam surat Luqman ayat 15 ini dijelaskan batasan berbakti kepada orang tua. Jadi selama orang tua tidak menyuruh kita ke dalam kemusyrikan atau tidak menyuruh kita menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula kita wajib berbakti kepada orang tua. Tapi kalau kemudian orang tua ini memaksa kita untuk mempersekutukan Allah, maka tidak wajib bagi kita untuk mengikuti perintahnya. Tapi apakah wajib berbuat baik kepadanya? Tetap wajib berbuat baik kepadanya walaupun orang tua kita memaksa kita untuk menyekutukan Allah. Jadi yang tidak kita ikuti adalah sesuatu yang jelek. Tapi ketika sesuatu itu baik, ya wajib kita ikuti. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah keutamaan berbakti kepada orang tua. Sebelum itu akan saya tampilkan sebuah video tentang bentuk daripada kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jati, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari. 2 tangan berarti ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol lagi. Ya. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya.
melindungi saya. Bu, Cantik, udah pulang. Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan? Bu, boleh lihat tangan ibu nggak? Kenapa? Kamu mau meramal? Bisa baca garis tangan ibu? Ini kenapa, Bu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu ndak lihat yang ada yang tajam, luka jadinya. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon. Bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama dengan angka bagus. Ya ibu senang banget. Gak lihat lagi ada kayu yang nyelempit di tangkai sapu ibu. Jati. Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? 2 tangan 10 jari. Tangan ibu saya dan saya 20 jari. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanannya dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen. Bagus, Jati. Oke, Jati. Selamat datang di keluarga kami. Ya anak-anak sekalian, setelah kita menyimak video tadi, kita bisa mengambil pelajaran besar bahwasannya ternyata sebuah perjuangan ini tidak lahir dari usaha kita saja. Ternyata ada usaha yang lain, yakni usaha orang tua kita. Mungkin kita hanya berpikir bahwasannya orang tua adalah orang yang membesarkan kita saja, tapi sesungguhnya bukan hanya itu. Mereka adalah orang yang berkorban supaya kemudian dalam proses perkembangan kita bisa menjadi orang yang sukses nantinya. Maka di sini saya menegaskan bahwa kesuksesan akan diraih ketika di situ ada doa dan pengorbanan orang tua. Tidak cukup dengan doa dan usaha kalian saja. Untuk selanjutnya adalah keutamaan daripada berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua adalah amalan yang paling utama. Hal ini dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim, di mana Ibnu Mas'ud, aku bertanya tentang amalan yang paling utama dan dicintai Allah. Kemudian Nabi menjawab, sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Coba kalian benar-benar resapi hadis di sini, bahwasannya amalan yang paling dicintai oleh Allah yang pertama adalah sholat tepat waktu, as-sholatu ala waqtiha. Kemudian berbakti kepada orang tua atau birrul walidain, dan yang terakhir adalah jihad di jalan Allah. Jadi ketika kita bisa menjaga hubungan dengan orang tua, saya kira disitulah kemudian kecintaan Allah akan turun kepada kita.
Yang selanjutnya adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam hadis, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtuhullahu fi sukhtuhuma. Jadi ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak kepada kemurkaan orang tua. Jadi ketika kita menginginkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling mudah adalah menggapai ridho dari orang tua. Mungkin saat ini kita berpikir bagaimana kita bisa merasakan cintanya Allah kepada kita. Bagaimana kita bisa melihat Allah tersenyum kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita mampu menjadikan orang tua kita ridho kepada kita, dan kita mampu menjadikan orang tua kita tersenyum melihat kita karena kebahagiaan. Ya, jadi ketika orang tua tersenyum kepada kita karena kebahagiaan, disitulah Allah juga tersenyum dengan kita. Jadi ini sebuah perumpamaan yang bisa kalian pahami tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang selanjutnya adalah dipanjangkan umur. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada ibu bapaknya dan memelihara silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Jadi barang siapa yang ingin dipanjangkan umur dan dilimpahkan rezeki, maka ia wajib berbakti kepada ibu bapaknya dan memelihara silaturahim. Jadi di sini betapa pentingnya sebuah perilaku berbakti kepada orang tua. Yang selanjutnya adalah masuk surga. Jadi Rasulullah SAW bersabda, pintu surga terbuka untuk orang-orang yang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Barang siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya, akan terbukalah pintu itu, dan siapa yang durhaka kepada keduanya, tertutuplah pintu itu baginya. Dari hadis ini Bapak teringat akan sebuah kisah dari seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni ini hidup pada masa Rasulullah tapi tidak pernah kemudian melihat Rasulullah. Siapakah Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah seseorang yang dikabarkan oleh Rasulullah sebagai penghuni langit, bukan penghuni dunia. Kenapa demikian? Karena begitu besarnya cinta kepada orang tua, sehingga baktinya kepada ibunya tidak bisa ternilai lagi harganya. Jadi luar biasa apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni. Sedikit kisah saja. Jadi ibu dari Uwais Al-Qarni ini menginginkan untuk pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Namun Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang fakir. Jadi orang miskin, tidak mampu kemudian untuk menyewa kendaraan untuk pergi ke Mekah. Sedangkan Uwais ini hidup di Yaman. Kalau kita lihat Yaman dengan Mekah itu jaraknya sangat jauh. Maka tatkala dia mendengar keinginan ibunya ini, maka kemudian Uwais ini membeli anak lembu. Jadi anak lembu dan membuat kandangnya di atas bukit. Setiap hari dia kemudian pagi itu menggendong lembunya ke atas bukit. Dilakukan sampai beberapa bulan hingga pada akhirnya lembu itu semakin membesar, sampailah kemudian orang-orang itu melihat Uwais Al-Qarni menjadi orang yang kurang sehat dalam hal pikirannya atau disebut gila. Kenapa? Karena dia setiap hari menggendong anak lembu itu menjadi kemudian semakin besar. Sampailah orang-orang itu paham, oh ternyata tujuan dari dia menggendong lembu sampai di atas bukit adalah untuk menguatkan atau melatih otot-ototnya supaya nantinya dia mampu menggendong ibunya sampai ke Mekah. Sampai pada akhirnya tibalah waktu di mana Uwais Al-Qarni siap untuk menggendong ibunya dan siap secara perbekalan, maka dia berangkat ke Mekah dengan cara menggendong ibunya.
Jadi Mekah dengan Yaman itu tidaklah dekat, jadi sangat jauh. Maka usahanya dengan cara melatih otot menggendong lembu tadi, setidaknya membantu ototnya untuk menggendong ibunya sampai Mekah. Dan ternyata usahanya ini pun sampai di Mekah, sampai ke Baitullah. Mereka melakukan ibadah haji di sana sampai kemudian seorang anak dan ibu ini berdoa. Uwais berdoa, apa yang ia doakan? Sesungguhnya dia memintakan ampun ibunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian ibunya bertanya, wahai Uwais, kenapa engkau tidak memohon ampun kepada dirimu sendiri? Kenapa engkau mohonkan ampun kepada ibu? Maka di situ Uwais menjawab bahwasannya cukuplah engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuk surga. Dan ketika engkau masuk surga dengan ridhomu, aku akan juga ikut masuk ke dalam surga bersamamu. Dia hanya menginginkan ridhonya dari orang tua, dan dengan itu dia mampu masuk ke dalam surga. Ini pelajaran yang cukup hebat dan sangat hebat saya kira, yang perlu kalian tiru. Nah, selanjutnya adalah keturunan yang sama berbakti. Jadi Nabi pernah bersabda, dan berbaktilah kepada ibu bapak kalian agar anak-anakmu kelak berbakti kepadamu. Barang siapa yang diminta maaf oleh saudaranya, hendaklah dimaafkannya, baik ia salah atau benar. Mungkin kalian belum pernah merasakan menjadi orang tua karena saat ini kalian di posisi sebagai seorang anak. Tapi kalian harus sadar bahwa posisi kalian akan berganti. Mungkin saat ini menjadi anak, entah beberapa tahun ke depan kalian akan menjadi orang tua. Perlakuan yang pernah kalian lakukan selama menjadi anak akan kalian rasakan dampaknya ketika kalian menjadi orang tua. Kalian akan merasakan juga perlakuan yang sama ketika kalian menjadi seorang anak. Bagaimana anak kalian memperlakukan kalian? Maka Bapak himbau dan Bapak sarankan supaya kalian berbuat baik kepada orang tua kalian, supaya nantinya anak-anak kalian juga melakukan hal yang sama. Jadi saat ini kalian mungkin dengan orang tua tidak baik, kemudian menjadi orang tua berharap memiliki anak yang baik. Itu saya kira tidaklah adil. Kenapa? Kalian menjadi anak saja tidak baik, kemudian menjadi orang tua berharap memiliki anak yang baik. Di mana sisi keadilannya? Maka sebelum hal itu terjadi, berbuat baiklah kepada orang tua supaya nantinya memperoleh keturunan yang sangat mencintai orang tuanya. Selanjutnya adalah penghapus dosa. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, saya telah melakukan suatu dosa besar. Apakah mungkin dosa itu diampuni? Rasulullah SAW bertanya, apakah kedua ibu bapakmu masih hidup? Lelaki itu dengan sedih menjawab, keduanya telah meninggal dunia. Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah kau punya khalah atau saudara ibu? Ya punya, jawab lelaki itu. Maka Rasulullah kembali bersabda, baktikanlah dirimu kepadanya. Jadi berbuat baik kepada orang tua adalah cara atau sebagai asbab supaya dosa-dosa kita terampuni. Jadi jangan berkecil hati. Saya kira mungkin menjadi anak itu terkadang bandel, tapi sebandel-bandelnya seorang anak jangan sampai kemudian menyakiti hati orang tuanya. Berusahalah kemudian membuat orang tua itu bahagia, bangga. Insya Allah dengan jalan ini menjadi asbab untuk menghapus dosa-dosa kalian. Untuk selanjutnya adalah ada pendalaman materi yang harus kalian kerjakan. Simaklah film pada link berikut di dalam YouTube. Kalian bisa menyimak film tersebut, kemudian kaitkan terhadap materi yang sudah kalian pelajari tentang adab kepada orang tua, dan pelajaran apa yang bisa kalian petik dari film itu. Yang kedua adalah isilah tabel klasifikasi tersebut. Jadi adab kepada orang tua itu
dilakukan ketika orang tua masih hidup dan ketika sudah meninggal. Bentuknya seperti apa? Silahkan kalian isikan ke dalam tabel berikut. Ya. Jadi saya kira berbeda berbakti kepada orang tua ketika masih hidup dan ketika sudah meninggal. Mungkin akan saya perlihatkan cuplikan videonya dan nanti bisa kalian memberikan pendapat dan dikerjakan. Ibu itu pengen banget Mas Amir balik. Iya, aku ngerti. Tapi aku ra iso, aku repot banget. Oke, kalau ngerti Mas. Tapi ibu udah Wes mengko tak kirim bae. ibu udah nanyain terus. Aku lagi ning dalan. Ya, inilah sedikit cuplikan film yang harus kalian kaitkan dengan materi yang sudah kalian pelajari dan kalian wajib memberikan pendapat tentang hikmah yang akan kalian peroleh dari film tersebut. Sekali lagi, materi ini tidak hanya untuk menambah wawasan, tapi saya harapkan juga menjadikan praktek dalam kehidupan sehari-hari supaya menambah perlakuan kita menjadi lebih baik kepada orang tua kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.